Saya Ricky, cuman sering dipanggil sebagai Bro Rick gitu. Makasih udah diundang di Sama-sama. podcast ini. Awalnya sebenarnya trading pun juga nggak sengaja. Lebih penting mana nih, analisis sama itu tadi, komitmen ke modal tadi. Psikologi itu bisa dipelajari nggak sih atau dilatih? Mana yang benar? Kalau Bro Rick gimana pengalamannya untuk ngelatih nih psikologi biar gue mateng nih, terus nggak gampang panik segala macam? Ada step by stepnya nggak? Jadi saya latih emosi saya, misalkan ini udah dapat profit nih, tapi saya sengaja nggak ambil. Yang tadi saya bilang mungkin sebelumnya saya di TradingView itu semua indikator gitu. Sekarang nggak ada indikator apapun, bersih. Berarti sudah naked trading. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia udah sangat berpengalaman di dunia trading dan finansial. Dia adalah CEO dari Billion Trade Indonesia. Halo Bro Rick, selamat datang di Sela-Sela Podcast. Boleh Halo, dulu Mas. perkenalan dulu kali. Halo semuanya. Ya, saya Bro Rick, mungkin saya Ricky, cuman sering dipanggil sebagai Bro Rick gitu. Makasih udah diundang di Sama-sama. podcast ini ya. Oke. Jadi saya juga belum tahu, kita ngobrol-ngobrol aja mungkin. Pokoknya kita ngobrol. Nah, itu cuma nggak ada kopinya doang ini. Oh iya. Tapi gampang. Kamu ngopi? Enggak usah lah, Oke. nanti aja. Kita ngobrol-ngobrol aja santai sore ini tentang putar dunia trading lah. Oke. Yang pasti Bro Rick sangat menguasai nih. Ini kita ngobrolin soal ini dulu deh. Billion Trade Indonesia. Oke. Sebagai CEO Billion Trade Indonesia, boleh dong cerita dulu dong. Ini si Billion Trade Indonesia ini awal muasalnya gimana sih? Bisa kebentuk? Apakah dari memang diniatkan sebagai sebuah bisnis atau dari pengalaman pribadi dulu sebagai trader atau apa gimana cerita deh? Oke, jadi awal Billion Trade ini sebenarnya dari ketidaksengajaan sebenarnya gitu. Oke, serendipity. Ya, Tidak sengajaan tapi Iya. jadi. Gitu. jadi gitu kan. Awalnya sebenarnya trading pun juga nggak sengaja terjun dalam dunia trading gitu. Jadi awalnya itu dulu ada partner bisnis, dia trading. Nah, partner bisnis ini dia ada entah mungkin mentor atau marketing broker atau apa, dia nawarin. Waktu itu, bantuin dong. Gua ada closingan gini, ini kurang target dia bilang Oke. gitu kan. Oke, berapa? 100 juta kan. Ya udah, buka akun dong gitu kan. Buka akun, ya mau trading atau enggak gitu. Cuman kan nggak ngerti pada saat itu apa itu trading gitu kan. Itu 2017. 2017, Nah, oke. Akhirnya ya udah trading aja deh, tapi saya WD ya 50 juta waktu itu. Jadi cuma ada 100 lah di akun itu. Nah, saya nggak ngerti. Emang Sempat tuh bener-bener nol banget waktu itu. bener-bener nol banget, gak paham MetaTrader itu gak ngerti, buy sell itu apa, bener-bener gak Even ngerti. mungkin forex, apa tuh forex gitu? Masih kayak gitu. Apa tahu? Sekilas doang lah gitu, sekilas doang gitu ya. Oke. MetaTrader aja baru download apa segala macem gitu ya. Nah, begitu trading dengan 50 juta saya gak ngerti apa itu balance, equity, level margin gak ngerti gitu ya. Padahal itu kalau sekarang sih fatal banget kalau nggak tahu. Nah itu kan. Nah saya entry. Dulu itu saya nggak tahu bisa rubah lot atau enggak. Cuman setahu saya waktu itu saya entry-nya dengan 50 juta itu satu lot. Gitu. Kalau sekarang kan bisa micro account Ya, gitu kan. bisa 0,01, ya, 0,1 gitu kan. Itu satu lot gitu. Dengan 50 juta dan saya martingale mungkin ya bahasa kalau sekarang ya. Layering. Jadi satu lot turun ke bawah, saya entry satu lot ada 4 lot lah waktu itu. Terus ini balance-nya kok utuh ya 50 juta gitu kan. Aman dong. Aman dong harusnya ya kan. Loh, kalau saya bilang ini kalau udah untung di take profit gitu. Iya, take profit aja. Loh, berarti nggak bisa rugi dong saya bilang gitu. Nah, iya kan? Malah floating kan gitu, minus gitu kan. Tunggu aja sampai biru, dia bilang gitu. Oke, kita tunggu aja. Terus ini ada equity. Ini kalau equity sampai 0 gimana? Ya harus top up. Maksudnya gimana? Ya uangnya nanti bakal habis. Loh, kok nggak bilang dari awal gitu kan. Nah, akhirnya karena itu floating, sisa waktu itu tinggal 15 jutaan lagi ya. Wah, ini karena panik kan. Nggak ngerti apa-apa, 50 juta, kok dalam waktu 1 hari udah minus sekian nih gitu kan. Ini apa ini, dagang apa nih sebenarnya gitu kan, bisa minus secepat itu gitu kan. Akhirnya karena panik di top up juga lah, yang 50 juta udah withdrawal itu dimasukin lagi. Tapi karena waktu itu 2017, waktu itu harga gold masih di angka 1.200-an kalau nggak salah, 1.280-an lah gitu. Sempat drop dulu waktu itu ke 1.266 kalau nggak salah ya. Itu inget karena berkesan banget gitu ya. Top up 50 juta masih nggak ngangkat juga gitu, masih takut habis gitu karena panik, nggak ngerti harus exit plan-nya kan. Gua potong dulu bentar. Berarti waktu itu taunya cuma buy doang. Taunya buy doang. Buy doang taunya deh.
Pokoknya tahunya Ya kan? beli harga naik gitu ya? Iya gitu, berharap harga naik gitu Oke, kan, kalau ternyata naik untung jebol gitu. dia turun. Iya Oke, gitu. lanjut. Bahkan, justru dengan 100 juta itu akhirnya juga nggak bisa nahan MC, MC, gitu, oke. MC gitu. Nah dari sana, "Kok bisa kayak gini lah?" Gitu kan, saya tanya segala macem, "Kok ini apa nih? Ini nggak bener nih," gitu kan, saya Mhm. tanya gitu kan. Ternyata ya mungkin saya pun juga teknik hedging juga saya nggak tahu, Mhm. kalau tahu kan bisa di-locking kan gitu, nggak Mhm. perlu top up atau segala macem gitu, kita bisa locking ketika harga jatuh gitu kan. Ya awal mulanya dari sana gitu. Jadi ketidaktahuan, tidak mengerti, jadi begitu saya pikir, "Kok ini dalam sehari bisa habis sekian ya?" Itu Gitu kan. 1 hari? Itu 1 hari. Bayangan gue tadi hari pertama, hari kedua enggak ya Ya ternyata? jadi hari pertama deposit, trading, floating, besoknya udah langsung MC itu. Oke. Besok malamnya udah langsung MC. Berarti itu rekor tercepat ya? Itu rekor tercepat. Rekor muri ini. Oke, terus? Nah dari sana kan, wah ini apa nih gitu kan. Dulu kan saya ada bisnis juga gitu, Mhm. cuman untuk dapetin 100 juta ini tuh butuh waktu kalau di Iya. bisnis konvensional gitu kan, nggak bisa langsung gitu. Terus saya pelajari memang ini adalah high risk high return Mhm. juga kan. Jadi ya mau gak mau coba deh, udah terlanjur terjun juga, saya pelajari lah di sana gitu. Jadi waktu itu sempat 2017 saya coba lagi hampir 200, hampir hampir 300 lah saya habis di sana. Oke. Sampai pindah-pindah broker tuh, karena kan penasaran nih, Mhm. ini kayaknya brokernya deh yang nggak bener, ini mungkin Mmm. marketingnya nih yang nggak ngajarin saya nih gitu kan. Akhirnya Mhm. nyari informasi, dulu 2017, 2018 belum banyak orang di YouTube bahas, orang Indonesia ya, Iya. bahas-bahas soal trading itu masih jarang banget gitu, Jarang masih banget. jarang banget gitu. Kalau sekarang kan entah itu TikTok, Ya, YouTube itu udah betul. banyak banget kan, gampang untuk belajar gitu. Dulu saya belajar dari buku, mungkin dari channel-channel luar negeri gitu kan. Gramedia juga dulu nggak banyak tuh yang Nggak banyak judul-judul gitu gitu. dan itu baku banget, ini Iya, apa gitu betul kan, betul. candlestick apa segala macam Iya. gitu kan. Nah akhirnya belajar sendiri, saya pahami sendiri, pindah-pindah broker waktu itu, ada broker lokal, saya coba juga sempat broker luar gitu Mhm. kan. Tapi tetap ujungnya masih habis juga tuh, total 300 jutaan lah gitu. Karena saya juga apa ya, ngerasa, "Ah ini kayaknya bukan di sini deh jalannya," gitu Mhm. kan. Jadi udah 2000 hampir, "Udah deh gua tinggalin deh," gitu? ya tinggalin lah gitu, enggak ditinggalin, sebenarnya lebih ke narik diri dulu aja gitu loh. Oke. Ini Hiatus hiatus. iya, apa nih yang salah gitu kan gitu. Bis karena gini, saya waktu itu mikirnya gini, rugi aja bisa 100%, tapi Mhm. kalau kondisinya dibalik, bisa 100% untung juga, Iya, logikanya gitu. begitu Logikanya ya. seperti itu kan. Jadi kayaknya memang saya aja yang kurang belajar mungkin pada saat itu. Sempet, karena dulu mungkin uang juga belum banyak ya, Mhm. saya pikir, "Ah kalau ini diterusin terus nanti bisa habis nih lama-lama," gitu kan, gitu. Akhirnya saya fokus dulu untuk kembangin bisnis dulu, Mhm. ketika kembangin bisnis, itu pun sambil belajar-belajar tuh gitu, tetap kepikirannya masih tetap di trading gitu Mhm. kan, nggak lepas lah dari trading itu. Akhirnya 2019 saya nggak trading dulu, Mhm. trading itu di 2020, Oke. Covid pandemi, Ya gitu. ya ya, Bisnis kita bener-bener nggak bisa ke mana-mana tuh 2020 kan ya? betul, jadi waktu itu bener-bener, apa, mau bisnis konvensional pun juga mati, ya kan. Mhm, betul. Order-order dari mana juga stop semua, waduh gimana ini? Karyawan juga harus dibayar segala macam gitu kan. Benar-benar stuck gitu, mau bisnis apapun juga waktu itu mati kan, susah Mhm. gitu mau mau kita bisnis kuliner ataupun juga bisnis lain rata-rata mati gitu kan. Mhm. Akhirnya bingung kan harus apa lagi nih? Ya satu-satunya saya pikir, oke mungkin ini saatnya untuk kembali di dunia trading lagi Mhm. gitu. Jadi ya dengan modal yang ada pada saat itu, saya fokuskan lagi di trading karena 2019 itu saya tetap belajar gitu, nggak ngelepas gitu, nggak benar-benar stop, tetap belajar, pakai akun-akun demo dulu nih, Mhm. tes-tes, metode-metode. Bahkan waktu awal-awal itu mungkin trading view atau chart tuh semua indikator saya pasang di sana tuh kan, Rame aja rame pokoknya. pokoknya gitu kan. Kalau sekarang kan bersih gitu kalau sekarang gitu Betul. kan, nggak pakai indikator apapun gitu. Cuman dulu kan masa pembelajaran lah gitu. Mhm. Nah akhirnya di 2020 itu fokusin dalam dunia trading dan, loss yang sebelumnya justru itu bisa kembali dalam waktu beberapa jam, Mmm. itu di 2020 itu. 2020 itu kan berarti mulai belajar lagi, di 2020 juga mulai start trade lagi? Jadi 2017 start, Heeh. 2018 kerugian-rugiannya di Iya, sana, terus break kan? 2019 Mhm. itu break, nggak akun trading realnya nggak ada gitu, Oke. pakai akun demo tapi sambil belajar terus Oh, gitu. oke, Lihat 2019 belajar pakai demo, iya iya, start lagi 2020? start lagi akun real di 2020 gitu, Mmm. gitu. Jadi sempat, di 2020 karena udah stuck sempat urusin bisnis kan awal-awal Covid itu awal 2020 kan, Mhm ini mhm. pertengahan ya, pertengahan menuju
ke akhir nih saya udah mulai intens lagi nih gitu. Pakai akun kecil dulu, oke udah pede, barulah karena bisnis apa lagi yang mau diputerin kan gitu. Iya. Ya udah akhirnya pakai modal yang cukup besar, yang proper lah gitu. Itu waktu itu gold naik lah, saya hold lah itu ya, hold gold dan alhamdulillah waktu itu recovery sepenuhnya di sana Jadi gitu. kerugian kisah pahit di tahun 2017 itu terbayar di Itu 2020. 2020 gitu. Berkah pandemi dong. Berkah pandemi. Karena bingung ya gitu kan. Kalau nggak ada pandemi mungkin saya pun juga Wah. nggak akan seulet itu di Iya, iya. forex gitu kan gitu. Mungkin saya fokus di bisnis lain gitu. Hmm. Tapi karena bingung nggak ada bisnis apa lagi ya saya fokusnya di sana pada saat itu. Yang saya tahu ya gitu. Mungkin kalau orang lain saya nggak tahu bisnisnya apa gitu kan. Tapi yang saya paham pada saat itu ya udahlah di trading aja. Ya, dan memang waktu Gitu. itu memang paling suitable lah untuk kondisi seperti itu kan. Betul, Bisa betul. dilakukan dengan cepat, nggak perlu survei lokasi segala Betul. macam gitu ya. Betul. Dan pada saat itu pun juga saya beranikan diri lebih ke nekat aja gitu. Karena secara saya paham waktu itu udah money management, resiko manajemen gitu. Tapi begitu kondisi pada saat itu bukan kepepet juga ya, lebih ke wah ini udah chaos banget nih keadaan gitu kan. Beranikan diri buat trading dan akhirnya juga sebenarnya itu nggak bagus ketika kita bukan full margin juga ya, tapi lotnya memang besar pada saat itu. Gajah, lot Lot gajah. gajah lah saya entry-nya dan hold-nya pun juga yang harusnya teman bilang udah take profit, Yeah. saya hold aja terus gitu kan. Oke, Hold terus nice. gitu. Saya beraniin diri aja gitu kan. Ya kalau nggak di hold nanti entry sama lagi juga deg-degannya gitu kan. Ya udah Betul. sekarang aja kita hold gitu kan. Ya akhirnya oke, sudah recovery sepenuhnya. Jadi selesai dari recovery itu juga saya lotnya baru lot kecil-kecil gitu. Karena ngerasa udah recovery sepenuhnya udah damai kan gitu. Udah balik lagi. Udah gitu balik ya. lagi Jadi, gitu yang kan. tadi low bet terus langsung full lagi. Langsung gitu. full lagi gitu kan. Jadi ya sampai sekarang pun juga trading tuh lebih ke harian tuh kalau dulu kan target pengen berapa ribu dolar gitu kan. Kalau sekarang ya secukupnya sedapatnya. Oh, nice. Sehari mungkin cuma dapat kadang $500, $1.000. Kalau lagi bagus misalkan lagi hold nih, market lagi enak, hold coba gitu ada $2.000, $5.000, oh ya syukur-syukur gitu ya. Tapi nggak ditarget jadinya tuh lebih ke ya sedapatnya aja, ambil secukupnya gitu. Ngalir aja gitu. Be water. Atau Betul. kata Bruce Lee kan bilang gitu. Iya. Be water my friend. gitu kan. Oke, Itu terus sih. si Billion Trade ini munculnya kapan? Nah, Billion Trade ini dari pandemi kan saya fokus nih bisnis konvensional itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, saya jual. Berarti full trading. Full trading pada saat itu for gitu kan. living dong jatuhnya Trading ya? for living mungkin ya. Oke. Lebih ke all in kehidupan mungkin pada saat itu ya. Wah, berarti ini to be or not to be nih. Iya, itu. Nah, jadi awal itu 2021 karena banyak teman juga pengen dong belajar segala macam, ikutan gitu. Bikin grup lah gitu. Bikin grup, awalnya grup juga mungkin kurang lebih cuma 10 orang aja yang deket-deket doang gitu. Atau WhatsApp? Atau apa? Telegram. Telegram? Iya, Telegram waktu itu gitu. Cuma diisi 10 orang, ya mungkin analisa atau apa saya share aja di sana lah gitu. Nah, 2021 itu start mulai ada TikTok. Nah, dari TikTok kan. Saya pikir gini, setiap hari mungkin orang lain ada yang kerja, bisnis. Saya setiap hari liatin candle nih. Ya kan? Setiap hari saya nungguin take profit lama. Nungguin kena stop loss juga lama gitu kan. Nungguin zona entry juga lama nih. Iya. Wah, saya nggak bisa kalau gini-gini terus stres gitu kan. Oke. Nggak ada temen gitu. Nggak ada teman yang nemenin gitu. TikTok lah saya lihat, ada live gitu kan. Akhirnya berawal dari sana lah grup mulai membesar itu. Oke, mungkin bisa dibilang ya awal-awal live trading. Kalau sekarang udah banyak nih marak di TikTok yang live trade kasih sinyal segala macam. Itu 2021 saya udah mulai start gitu. Jadi motivasi utamanya adalah temenin saya trading. Oke. Gitu. Jadi nggak mau trading sendirian. Gak mau trading sendirian gitu. Biar ada teman lah gitu. Ada teman ngobrol gitu kan. Entah mereka trading atau enggak gitu ya. Tapi saya selalu bilang, saya lagi entry di sekian, stop loss saya di sekian gitu. Kalau mau nemenin ayo gitu kan. Gitu. Jadi motivasi utamanya bukan saya ngasih edukasi, saya ngasih nemenin mereka trading. Enggak, justru kebalik gitu. Temenin saya trading, temenin saya take profit ataupun SL gitu. Intinya temenin lah gitu. Ya bikinlah dari live itu. Saya arahin masuk grup yang tadi cuma 10 orang itu. Akhirnya banyak lah dari sana. Berarti gitu. motivasi utamanya bukan ngajarin orang, tapi nyari teman trading. Nyari teman trading gitu. Syukur-syukur ada yang ngikutin kalau loss bareng gitu. Betul. Jadi nggak pahit sendirian. Loss bareng, profit bareng gitu kan. Bareng. Cuman kan udah di disclaimer gitu kan. Semuanya juga
resiko ya tanggung masing-masing. Ini bukan ajakan gitu kan. Saya ada zona entry di sekian-sekian. Kalau mau ikut boleh, kalau enggak juga ya sesuaikan dengan analisa masing-masing gitu. Jadi di awal udah ada disclaimer bahwa ini ada risiko begini-begini gitu. Betul, betul. Karena apalagi di TikTok itu kan luas cakupannya. Ada yang ibu rumah tangga, atau mungkin ada yang masih pemula, masih kuliah gitu kan. Kadang mereka nggak ngerti soal resikonya gitu. Makanya ketika saya kasih edukasi utama pun juga pahami resiko gitu. Itu yang terpenting gitu. Risiko nomor 1 ya. Betul. Karena ini bentuk bisnis yang Betul. apapun itu bisnis pasti ada risiko kan. Betul. Nggak mungkin nggak ada risiko. Betul. Nah, Itu sih. Tadi gue mau nanya ini sebenarnya, ada sebagai trader kan kita udah tahu udah lama banget 2017 ini 2025 berarti sudah berapa tahun tuh? 8 tahun lebih 8 tahun lebih. 8 tahun lebih. Tadinya mau nanya ini nih, titik terendah sebagai seorang trader itu apa? Ternyata udah kejawab tadi di awal. Oke. Tapi pertanyaannya beranak nih jadinya nih. Ketika tadi kan sebenarnya justru titik terendah itu tercapai ketika di awal kan. Betul. Karena biasanya ada yang begini nih, biasanya kan ada orang beginner's luck, dalam tanda kutip benar atau enggak tahu deh. Tapi kan banyak tuh yang baru mulai trading beng terus over confident, gitu kan? Oh over confident, wah gue jagoan nih, all in jebret gitu kan? Terus diblok. Nah itu titik terendahnya di situ. Tapi kan kalau Bro Rick ini berarti beruntung sebenarnya kalau gue bilang, karena apa? Titik terendahnya itu tercapai di awal. Ya kan kalau kata orang Inggris tuh, ketika lu udah di bawah banget, nggak ada jalan lain selain naik kan? Kalau udah turun udah nggak mungkin, udah mentok banget berarti. Nah berarti kan itu titik terendah dalam sebagai trader gitu. Sebenarnya agak samar tadi, mungkin terjawab tinggal atau gua nggak notice. Gini deh, pernah terpikir untuk berhenti total nggak sih sebenarnya ketika berada di bottom banget itu? Pernah. Tadi yang ngerasa ini kok bukannya malah mengurangi kerugian, tapi kok malah nambah kerugian terus. Gitu. Sempat bertanya, ini benar gak sih bisa menghasilkan gitu kan? Cuman tadi pikirannya adalah tradingnya adalah high risk high return gitu. Bisa 100% rugi, bisa 100% profit. Ini hanya perlu kita balik aja posisinya gitu kan. Itu. Dan tadi kita juga lebih ke apa ya? Titik benar-benar chaosnya itu ya ketika emosi udah terbelenggu gitu kan. Akhirnya benar-benar kayak udah pengen give up gitu. Cuma tadi ingat tadi, ini adalah high risk high return. Kalau di bisnis konvensional, belum tentu bisa secepat ini, bisa balikin modalnya. Berarti, gitu. Boleh nggak kalau gue simpulin gini, logikanya adalah ketika gue bisa loss 100 juta dalam satu hari, harusnya kalau posisinya benar bisa profit 100 juta dong sehari. Betul. Berarti itu dipegang tuh, benar-benar ditanemin ke benak nih. Iya, berarti betul. Perubahan mindsetnya dari situ kan? Dari situ kan? Awalnya. Itu. Walaupun sempat break dulu nih dari 2017, 2019 break, 2020 mulai lagi. Betul. Oke, dengan mindset yang baru tadi bahwa kalau saya bisa kehilangan 100 juta dalam satu hari, harusnya bisa dapat juga segitu dalam satu hari. Dan terbukti bisa seperti itu. Terbukti bisa seperti itu. Ditambah lagi tadi, bisnis saya kan dulu ada beberapa bisnis nih, salah satunya konveksi. Untuk dapat 100 juta aja tuh perlu proses gitu kan, nggak cepet gitu. Kok ini bisa cepet di sini gitu loh. Jadi saya pikir ya udah saya kembangin aja yang di sini yang di trading gitu. Karena kalaupun dari sana mungkin butuh waktu berbulan-bulan gitu. Jadi saya pikir karena tadi utamanya adalah ini adalah high risk high return, bisa profit 100% juga, dan saya bandingin dengan bisnis konvensional yang saya punya pada saat itu, ya ini lebih ke apa ya? Ini akan lama kalau di sana, di sini bisa lebih cepat lah gitu. Walaupun tadi mungkin bisa kerugian lebih besar ya. Tapi karena udah paham resiko, tahu kapasitasnya, ya barulah ditekuni lah di trading ini gitu. Nah, ditekuni. Tapi kan berarti untuk bisa menekuni trading ini kan waktunya pasti nggak singkat dong. Betul. Saya nggak ngebayangin di suatu malam di tahun 2020 tiba-tiba dapat wangsit dalam satu malam terus jadi jago, nggak dong? Nggak. Berarti ada proses. Betul. Nah, dalam menjalani proses kan ada misalkan hal-hal yang harus dilakukan, ada yang harus ditinggalkan misalkan gitu. Tapi kan someday kita pernah ngerasain juga nih, kenapa gua nggak ngelakukan ini? Itu kelihatan hal kecil tapi ternyata penting. Nah, ada nggak sih ngalamin hal seperti itu? Ini hal kecil nih. Nggak kelihatan nih sebelumnya, tapi ternyata hal penting tuh. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Yang maksud saya gini, yang banyak diabaikan orang, tapi ternyata ngaruh banget buat perjalanan trading kita, performa lah segala macam. Ada, mungkin ini ya buat teman-teman juga di luar sana yang mungkin tradingnya udah baru mungkin 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau mungkin udah bertahun-tahun, tapi kok ujungnya belum bisa hasil profitable gitu.
bukan dari teknikal, bukan dari fundamental, tapi dari pemahaman psikologis. Oke, menarik. Oke, Itu. karena sekarang banyak orang jualan signal, jualan Ya, indikator, ya, jualan robot. Ah, ini betul. beda nih. Betul, Psikologis. Bisa psikologis coba gitu. dijelasin gimana tuh? Karena gini, untuk belajar teknikal, Hmm, fundamental, kita pemahaman nggak terlalu expert lah, tapi kita minimal paham ya. 3 bulan atau di bawah 6 bulan kita bisa jago sebenarnya. Kita tahu nih zona entry di sini, breakout, trendline atau apa segala macam, kita bisa jago dalam waktu mungkin 3 bulan, 6 bulan gitu. Tapi psikologis ini yang membedakan. hmm, Gitu. Ada yang udah paham mungkin oh psikologis oh jangan emosi, hmm. jangan nafsu, jangan serakah gitu ya. Tapi mungkin ada satu hal yang benar-benar tipis banget yang tadi ditanya, tipis banget, tapi ini sangat berpengaruh gitu. Yaitu adalah komitmen, Hmm. gitu. Oke, nice. Komitmen. Nah, banyak orang di luar sana yang trading mungkin udah bertahun-tahun tadi kok masih belum profitable. Hmm. Komitmennya tadi. Nah, Komitmennya kayak gimana nih nah sebetulnya? komitmennya gini. Contoh, modal trading 100 juta, Mhm, ya. Ketika udah masuk trading, oh saya udah tahu teknikal segala macam, entry mhm, sekian 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 sekian. Ketika rugi, emosi kena nih. ya, Minus 10 juta, minus 20 juta, emosi udah kena nih, ya, ya kan. Padahal udah tahu, oh jangan emosi, tunggu zona entry, sabar, udah ngerti kan. mhm. Minus lagi jadi 30 juta minus, Oh, tambah emosi nih. ya, Nah komitmen yang penting ini adalah gini, paham ketika masuk dunia trading, kita tahu resiko, itu satu. oke. Yang kedua, modalnya 100 juta nih. Dari 100 juta ini siap resiko berapa persen? Mhm, Tanamkan dulu. Oh saya hanya siap resikonya itu 30%, berarti 30 juta. mhm. Nah ketika mulai start untuk trading dengan modal 100 juta, baru minus nih 5 juta. Gak akan panik. Oh, karena Gitu. komitmennya tadi di berapa persen tadi? 30% 30 gitu, juta. 30 juta. Oh saya Mhm, masih punya jatah kerugian 25 juta. mhm, Masih aman dong, mhm. ya kan? Saya trade lagi, minus lagi nih, misalkan 5 juta lagi. Oh saya masih tenang. Masih ada minus kerugian di 20% lagi. Gitu. Itu akan sangat berimpact ke apa posisi entry selanjutnya. Gitu. Decision making-nya. Betul, gitu. Karena kalau udah panik di awal, modal 100 juta minus 10 juta udah panik banget nih. Oh uang saya rugi nih, saya harus balikin cepet-cepet recovery gitu. Akhirnya zona entry-nya gak ada, dipaksain entry, ujungnya malah tambah loss. Hmm, Ketika tambah loss, tambah pusing. Ujungnya full margin MC. Gitu. Nah pemahaman tadi, komitmen tadi, itu bisa apa ya, memblokade pikiran kita soal kepanikan tadi. hmm. Gitu. 100 juta, oke resikonya 30 juta nih. Minus 10 juta, masih enjoy. Ya kan, karena paham resikonya di 30 juta. Ketika kita mau entry lagi juga hatinya tenang. Hati tenang, pikiran juga damai. Ya kan, Hmm. itu akan sangat berimpact terhadap kondisi account. Gitu. Karena kalau pikiran kita udah kacau, udah kalang kabut kemana pikirannya, ketika kita mau entry pun juga akunnya jadi nggak sehat. Gitu. Entah malah jadi hedging, locking, atau averaging, posisi minus gitu kan, pusing lah gitu. Hmm. Itu sangat berimpact sih komitmen resiko Cuman tadi. memang masalahnya ketika panik itu kan kayak apa ya? Kayak alamiah kan, panik itu Betul. natural. Nah, punya tips nggak biar nggak gampang panik deh? Terutama yang baru mulai nih. Oke, Jangan nggak baru mulai gitu aja. Udah tua begini kadang-kadang iya masih suka iya, panik kan. iya iya. Nah, tipsnya deh boleh di-share Mmm, deh. oke, sebenarnya panjang prosesnya untuk biar bisa nggak panik Oke, itu nggak ya. apa-apa waktu kita panjang juga kok. Oke, pertama mungkin, tentunya kita perlu dibekali dengan ilmu juga gitu. Mhm, Banyak trader pemula itu kan pasti, eee, FOMO pengen cepet kaya gitu. oh itu, Iya pasti. kan, gitu. Nah, ketika uangnya dimasukin dia nggak ngerti apa-apa, seperti saya dulu, ya kan. Masuk 100, di trading 50, panik, top up lagi, habis ratusan juta juga, Mhm, ya kan, karena nggak paham tadi itu. Nah, yang pertama yang mungkin, entah mungkin trader yang pemula ataupun juga yang udah cukup lama, ya, mungkin lebih diperkuat lagi soal ilmunya, gitu. Pertama, perdalam lagi teknikal, impact-nya kemana? Impact-nya ini ke eksekusi entry. Walaupun nggak ada peluang 100% profit, setidaknya kita tahu ada zona entry, mhm, gitu. Jadi kita nggak takut lagi nih entry di berapa ya, kita udah tahu, oh kita tunggu zonanya aja. Kalau gagal stop loss, udah selesai, gitu. Tapi kalau ternyata zonanya, di-respect, ya kita dapat profit. mmm, Kita kalau emang stop loss, kita cari zona selanjutnya. Setidaknya kita paham ini hutan, kita tapi paham map-nya kemana nih arahnya jalannya, mmm, gitu. Jadi kita nggak akan panik lagi soal harus gimana dan gimana, itu satu. Kedua juga pahami emosi-emosi dalam dunia trading tadi. Ketakutan itu kan berdasarkan kita nggak tahu harus ngapain, ya iya kan. iya Zona betul. entry di mana kita nggak tahu gitu kan. Teknik apa yang kita pakai gitu kan. Nah, pahami dulu tadi.
teknikal, perdalam juga mungkin entah mungkin mau baca news ataupun pahami fundamental tentang suku bunga, kebijakan moneter di Amerika Serikat seperti apa. Jadinya paham, oh kita kebayang nih arahnya seperti apa dan kemana gitu. Nah hal-hal tadi kalau kita diperdalam ilmunya, kepanikan itu pun juga akan berkurang gitu. Walaupun nggak sepenuhnya langsung 100% ya, Hmm. tapi setidaknya yang tadinya kita nggak ngerti, setidaknya tahu nih. Kayak kita misalkan mau pergi ke eh, kota tertentu deh gitu ya. Kita nggak tahu jalan gitu kan. Tapi kalau ada maps, walaupun nggak tahu, kita ikutin aja gitu. Iya, iya, Iya benar, kan? benar, benar, Gitu. benar banget, Ya benar kayak banget. gitu aja. Saya Jadi kalau gue tuh selalu bermasalah kalau ke Jakarta. Jakarta itu menurut saya hutan rimba, yang salah belok dikit kita kesasar kemana-mana. Tapi Iya. benar pakai map, bodo amat. Ada itu, Iya. ntar juga dicariin lagi jalannya sama dia gitu ya. Iya gitu. Kalaupun salah kita bisa putar balik Betul, gitu kan. betul, Kita tahu betul. arah tujuannya. Tadi sama, kita punya analisa juga. Kita punya mapping area, zona entry di sekian, sekian, sekian. Kita nggak perlu lagi entry di asal-asal zona segala macam. Itu tadi pentingnya perkuat technical analysis gitu. Yang seperti tadi saya bilang, mungkin technical analysis ini juga kita belajar 3 bulan, 6 bulan juga bisa jago kok gitu. Mungkin bisa lebih jago daripada trader profesional gitu kan. Berarti nggak butuh orang yang jenius-jenius amat dong buat bisa Nggak perlu, trading. nggak perlu. Atau mungkin gini, bicara soal kecerdasan lah. Iya. Ada yang bilang gini, Hmm. orang tuh makin pinter justru makin sulit untuk bisa tadi apa, Analisa. konsisten dengan komitmennya. Bener nggak sih? Mungkin kalau balik lagi ke orangnya mungkin ya. Lebih ke egonya itu Oh, sih. that's it. Yes. Itu Biasanya egonya. orang yang sangat pintar tuh egonya tinggi. Betul gitu. Atau mungkin gini, bener nggak ya? Berarti nyambung nggak kalau kita ngomongnya gini? Ini orang pintar banget nih. Hmm. Which is kalau orang yang sangat pintar itu biasanya egonya tinggi. Hmm. Berarti ketika ada yang mengatakan bahwa orang pintar itu sulit untuk konsisten dengan komitmennya, mungkin gini ya, ketika dia salah nih, tadi kan Bro Rick ngomong kalau cut loss ya cut loss gitu. Ya. Ketika dia udah nyampe ke level risikonya nih, hampir cut loss nih, Hmm. egonya muncul nih. Oke. Masa iya gua kalah sama market? Gitu kali ya. Mungkin ya Yang salah terjadi satunya bisa mungkin seperti itu. apa dia geser stop loss. Jauhin stop loss. Iya, iya, iya. Ya mungkin itu salah satunya mungkin ya. Entah itu orang yang cerdas ataupun enggak ya tetap sih egonya itu masing-masing Lebih ke tiap ego beda. ya. Berarti tidak selalu melulu tentang kecerdasan. Betul. Karena tadi kalau kita obrolin tadi berarti nggak perlu cerdas-cerdas amat sih sebenarnya untuk jadi trader. Maksudnya it doesn't take a genius gitu kali Betul. ya. Yang penting dia punya apa tadi komitmen Komitmen itu. sama konsisten sama komitmennya tadi. ya Betul. kan? Tapi tetap harus belajar juga dong. Harus pastinya. belajar pastinya. 3 bulan, 6 bulan bisa analisis teknikal. Bisa lah, bisa. Basic yang udah bisa langsung trade dong gitu. Bisa. Ya, lebih penting mana nih analisis sama itu tadi komitmen ke modal tadi kayak 30%. Oh, oke. Sebenarnya itu jadi kombinasi sebenarnya sih gitu. Karena kalau kita tadi tergantung pemahaman orang ya. Mungkin ada yang bisa belajar sebulan udah paham banget juga ada yang 3 bulan atau butuh waktu 6 bulan juga kan beda-beda nih tergantung pemahaman masing-masing gitu kan. Tapi kalau misalkan teknikal udah paham, justru orang-orang sekarang tuh yang saya lihat metode apa yang paling bagus untuk trading gitu kan. Ada SMC, ICT ataupun juga mungkin hanya basic SNR gitu kan. Tapi sebenarnya yang terpenting itu bukan teknikal yang terlalu mewah gitu kan. Sekarang SMC atau apapun itu kan Oh iya, SMC itu fancy juga itu. itu banyak banget dipakai juga kan gitu. Bukan, kalau bagi saya sih mungkin lebih ke apa ya, mau tekniknya sesederhana apapun, yang penting menghasilkan profit ya sudah gitu. Daripada kita pakai teknikal yang menjelimet, kitanya juga pusing, ketika dipakai juga belum tentu juga kita menghasilkan konsisten gitu. Lebih baik pakai basic aja. Kalau memang ada yang pakai SMC mungkin nyaman di sana juga boleh, Gak ada asalkan masalah, ya. gak ada masalah gitu. Yang terpenting itu profit untuk teman-teman semua. Itu aja sih gitu. Jadi ya untuk belajar teknikal tadi mungkin bisa dipahami juga dalam waktu beberapa bulan, tapi yang sulit ini adalah tadi psikologisnya. Gitu. Nah, psikologis ini juga tadi kalau mau dasarnya banget di mindsetkan dulu apa ya, main programming dulu lah gitu. Lebih ke komitmen resiko tadi itu gitu, biar nggak panik. Tujuan utamanya biar kita nggak panik, biar kita juga kebawa emosi. Karena udah kebawa emosi, impact-nya ke akun, emosinya ke akun gitu.
Entah yang harusnya stop loss ini malah tadi bilang digeser stop loss. Dijauhin. Bahkan stop loss malah dihilangin gitu. Malah Dihilangin. tambah lagi entry gitu kan. Malah tambah drop gitu kan. Hmm. Karena panik di locking, ketika locking akunnya merah. Akun merah udah pusing. Itu udah Ya psikologi kan? udah kena Udah duluan. kena itu kan gitu. Nah, itu ngejaga hal itu sebenarnya. Karena kalau itu psikologis udah kena seperti itu, ya ujung-ujungnya nggak jauh pasti MC. Iya, Gitu. iya. Akun sebesar apapun gitu. Mau akunnya mungkin cuman akun 1 juta, 100 juta, 1 miliar lebih, itu juga sama aja kayak gitu. Psikologi itu bisa dipelajari nggak sih atau dilatih? Mana yang benar? Dipelajari atau dilatih? Mungkin lebih tepatnya dipelajari dan dilatih. Dua-duanya Ya, berarti? dua-duanya. Itu sih. Kalau Bro Roy gimana pengalamannya untuk ngelatih nih psikologi biar gue mateng nih, terus nggak gampang panik segala macam? Ada step by step-nya nggak? Ada. Jadi kayak misalkan dulu saya pun juga contoh kalau secara teknis ya, stop loss nih. Stop loss itu kan bikin kita kesal juga. Kadang SL Hunter nih, stop loss, kita misal posisi buy. Ternyata harganya balik lagi, naik lagi. Itu kan bikin kita kesel juga nih. Tahu gitu nggak usah pakai stop loss, harganya balik lagi kok, gitu kan. Iya. Nah, Oh iya benar. itu adalah permainan psikologis juga, Iya. gitu. Tujuannya ketika kita nggak pakai stop loss, harga baru Iya. terbang tinggi atau drop jauh. Betul. Gitu. Yang akhirnya mungkin yang harusnya kita stop loss pakai 50 pips atau pakai 100 pips, ini kok tiba-tiba drop banget harganya atau naik banget, yang jadinya harusnya loss-nya cuma 100 pips lah anggap, ini kok bisa jadi 300 pips, 500 pips gitu. Jadi kerugiannya nggak sesuai dengan trading plan yang kita buat awal. Itu sih. Jadi harus dilatih juga. Tadi dulu saya nggak pakai stop loss, saya pikir tadi Pasti balik lagi. Gitu. balik lagi gitu. Tapi ketika saya rasain kok lebih profitable menggunakan stop loss ya dibanding saya hold atau cut loss gitu. Karena impact-nya tadi Cut loss itu dalam arti pakai gini kan, pakai ya jari manual gitu kan gitu. Jadi itu salah satu permainan psikologis juga yang tadinya mungkin gak kena nih, tapi kena gebuk market akhirnya wah bisa langsung pingsan juga kan gitu. Nah jadi ya dilatih dengan menggunakan stop loss gitu, stop loss. Terus kalau misalkan nih banyak juga pernyataan gini, gimana sih caranya ketika profit itu kuat tahan profit gitu, karena kebanyakan tahan floating minus itu kuat gitu gede. kan, ditahan Itu aja mau berhari-hari juga kuat dia. bisa kuat gitu kan, tapi profit dikit, wah udah gak tahan, udah ambil take profit gitu kan gitu. Bener. Nah yang saya latih pun juga sama awalnya jadi masalah pribadi juga pada saat itu ya, ketika minus saya kuat tahan, tapi ketika profit kok baru berapa gerak aja saya udah pengen cepet-cepet close gitu kan. Nah salah satu cara waktu itu saya pakai trailing stop atau SL plus gitu. Jadi saya latih emosi saya, misalkan ini udah dapat profit nih, tapi saya sengaja nggak ambil gitu. Saya biar latih bahwa mindsetnya ya ini untung gitu, ini untung tuh kita harus berani hold gitu. Kenapa kok minus kita berani hold gitu. Nah ngejaganya dari mana biar kita makin yakin, biar kita makin tenang, pakai SL plus gitu. Jadi worst case scenario-nya balik tetap profit. Tetap profit. Kalau enggak balik modal lah gitu, tetap nol lah gitu posisinya gitu kan. Nah itu salah satu hal yang bisa dilatih juga gitu. Walaupun misalkan nanti balik lagi udahlah take profit, ngapain pakai SL plus, ya silahkan gitu. Tapi kalau misalkan mau holdnya tradingnya intraday atau swing, dan cara awal-awal pertama biar bisa ningkatin mental itu biar bisa ada untuk hold, ya coba pakai SL plus dulu trading gitu. stop tadi. Ya setidaknya kalaupun ternyata balik lagi ya kita nggak minus lah gitu, nggak rugi, sambil hitung-hitung kita latihan nih gitu. Tapi begitu nanti prakteknya pun ketika udah bisa menerapkan itu, tetap SL plus mungkin saya saranin pakai aja gitu. Yang tadinya udah untung misalkan jangan sampai rugi gitu kan. Gitu sih. Jadi pilihannya untung gede atau untung kecil. Betul. Bukan untung atau rugi sudah ya. Betul, sudah betul. Untung gede atau untung kecil gitu. Tetap untung dua-duanya kan Iya. gitu. Nah, ngomongin soal stop loss itu kan kebanyakan orang nggak mau pakai stop loss itu karena sering kejadian dia pasang stop loss, hit SL, harga balik. Betul. Malah kena TP. Betul. Pernah ngalamin nggak? Pernah, sering banget lah. Sampai sekarang masih sering lah. Tapi tetap pakai SL kan sampai sekarang. Tetap pakai. Pertimbangannya apa? Mungkin dari pengalaman bisa di-share ke teman-teman yang lain. Pengalamannya tadi yang saya bilang, perbandingan ya. Mungkin kalau teman-teman semua di sini trader juga yang nonton mungkin mau coba juga boleh ya. Perbandingan antara pakai stop loss sama gak stop loss 1 bulan aja gitu. Yang saya alami justru mungkin awal-awal bisa lepas nih, kita bisa lolos dari market gitu ya. Dari lubang jarum. Lolos dari stop loss gitu kan. Iya. Tapi ada momen di mana satu hari itu marketnya melebihi dari stop loss
gitu. Ya pertimbangan yang saya coba tadi itu adalah nggak apa-apa kena stop loss, resikonya contoh 5 poin atau 50 pips ya, dibanding saya stop loss harus 150 pips, 250 pips gitu. Jadi prinsipnya ya udah kalau stop loss mau dia balik lagi atau gimana udah bodo amat. Terpenting ya saya cuman rugi sekian, saya nanti tunggu zona entry, saya masuk lagi Hmm. gitu. Itu pun juga saya recovery mungkin cuma 50 pips. Dia gerak 80 pips aja udah recovery plus juga dapat profit 30 pips juga kan Hmm. gitu. Ini kalau kita scalping bicaranya gitu. Jadi tadi pertimbangannya tadi itu sih yang udah saya coba itu lebih profitable menggunakan stop loss gitu dibanding nggak pakai stop loss ya. Karena berpengaruh tadi sih ke psikologis Oh, itu. ngomong-ngomong soal psikologis lagi nih, kan lagi subtopiknya psikologi nih. Ya, Kena stop loss pernah dong, ya. sering dong. Tapi in the end of the day masih akumulasinya masih profit. Ya. Apa yang dilakukan tiap kali kena stop loss? Katakanlah ini stop lossnya gede nih satu hari ini. Misalkan biasanya stop loss 50 pip, mungkin karena ngelihat peluang yang agak gede, peluangnya agak mateng, Ya. terus eh, stop lossnya agak dijauhin, atau stop lossnya beruntun. Stop loss Oke. beruntun deh, stop loss beruntun. Hari pertama stop loss, hari kedua stop loss. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kena stop loss semua. Oke. Apa yang dilakukan biasanya? Oke, ini stop loss ini kan nyambung sama teknik yang kita pakai kan. Ini kalau kita berbicara pas scalping. Karena stop loss scalping mungkin intraday sama swing itu beda jaraknya kan. Betul. Anggaplah scalping nih yang biar cepet bahasa ya. Kalau scalping kan mungkin 50 pips stop loss gitu kan. Hari jam 1 nih, jam 1 siang kena stop loss. Nanti jam 2 ketika entry lagi ada momentum kena stop loss lagi. Misalkan nih. Yang saya lakuin biasanya saya diem dulu aja. Gitu. Kalaupun sekarang ini stop loss misalkan ada liquidity zona. Nyambung sama technical tadi. Kalau kita paham technical walaupun nggak 100% profit ya setidaknya kita tahu ini ada demand area. Misalkan zonanya ini time frame H1 atau H4, zona yang cukup lebar tapi kuat nih gitu, masih potensi untuk di respect gitu. Jadi kalaupun 5 poin ini 50 pips kena stop loss, ternyata zona ini masih valid, saya langsung bisa masuk langsung Oke, untuk bisa recovery gitu, untuk recovery. Tapi kalau ternyata dijebol juga udah saya stop gitu. Tunggu dia break dulu, tunggu dia retest atau bagaimana gitu. Tunggu momentum lah terbentuknya nanti price action yang akan terjadi gitu seperti apa. Ketika misalkan udah ada konfirmasi nah baru saya masuk entry lagi gitu. Jadi nggak dipaksa gitu. Jadi kalaupun ternyata stop loss nih zonanya valid, pertama kalau secara teknikal ini udah nggak valid ya udah saya langsung stop gitu. Tapi kalau masih valid saya langsung masuk lagi Oke. gitu. Tujuannya recovery. Tujuannya recovery. Recovery saja atau turn the table? eh Tergantung sih marketnya, kalau memang dia cepat ya selain recovery tentunya kita bisa dapat langsung profit juga kan Tapi gitu. main objektifnya tetap recovery. Recovery dulu Sehingga gitu. jadi nggak terlalu apa, kalau orang Jawa bilang nggak terlalu ngoyo gitu ya. Iya Nggak apa gitu. sih? Nggak ambis kalau kata ibarat sekarang, nggak ambis. Iya, Berarti itu sih. Jadi walaupun pakai stop loss mungkin banyak orang yang belum terbiasa menggunakan stop loss ya. Tapi coba deh kalau mau pakai stop loss setidaknya kerugian tuh bisa terukur gitu. Jadi mungkin sebisa mungkin ya dalam 1 minggu misalkan trading, kalau trading adalah scalping ya. Trading dari Senin sampai hari Jumat gitu ya. Sebisa mungkin walaupun ada stop loss gak masalah gitu. Tapi sebisa mungkin dalam 1 minggu itu hasilnya tetap plus gitu. Udah mau sedikit banyak yang kita dapat, yang intinya kita dapatnya plus. Kalau tetap Gitu. minus, Kalau tetap minus ya mau bagaimana lagi, ya kita recovery Next di minggu week. depan. Oke. Nah Sabtu Minggu kalau saya biasa mungkin ada orang yang trade di BTC atau apa gitu. Kalau saya Sabtu Minggu benar-benar rehat aja, gak lihat market atau apapun. sama Jadi ketika lihat market hari Senin udah fresh lagi gitu. butuh refreshing lah otak Butuh kita, butuh refreshing gitu. istirahat. aja. Betul. Badan kita punya hak untuk beristirahat. Betul. Termasuk pikiran. Betul. Oke. Nah, by the way, ini kan banyak banget tadi yang kita bahas ini. Iya. Sebenarnya. Mempelajari seperti itu berapa lama sih? 2020 kan tadi startnya kan. Ya. Berapa lama itu? Awal titik balik 2020 lah ya. Iya. Tapi kan masa kegagalan itu 3 tahun sebelumnya Iya, kan, oke. 2017 kan. Ya sebenarnya guru terbaik itu adalah dapat tamparan dari market itu sendiri sebenarnya ya. Ditabokin market. Iya. Udah pernah ngerasain profit besar, nggak diambil profitnya gitu kan, malah jadi minus gitu. Jadi ya untuk belajar itu sebenarnya seiring waktu juga kita nggak bisa tentu
pakai tolak ukur berapa lama gitu ya. Beda-beda tiap Setiap orang pasti beda-beda gitu. Ada yang mungkin udah sadar dari awal gitu kan. Ada mungkin yang udah bertahun-tahun sampai detik ini pun juga ada yang udah lebih mungkin dari 3 tahun kok belum bisa profitable nih gitu dalam dunia trading. Ya mungkin tadi coba tipsnya tadi komitmen resiko itu gitu. Ya, ya. Dan lupain dulu kerugian-kerugian sebelumnya. Ya. Jangan ada Move on lah ya. move on dulu gitu. Jangan pengen balas dendam atau apa. Dah fokus dengan lembaran baru lah ibaratnya gitu sih. Sebenarnya bukan cuma 3 tahun, tuh ada juga yang 10 tahun masih belum profitable. Gitu. Jadi kalau gitu bukan pengalaman 10 tahun, pengalamannya setahun diulang 10 kali. Diulang 10 kali. Tahun pertama loss. 1 tahun Diulang lagi. 10 kali. Iya, iya. Oke. Nah, tapi kan masalah belajarnya memang orang beda-beda kan. Betul. Spesial belajar beda-beda. Hmm. Tapi ada loh orang yang semua dilahap. Oke. Kenapa kok banyak orang yang mengalami overlearning? Sebenarnya overlearning sendiri itu real nggak sih? Atau pernah ngalamin? Atau gimana? Pernah ngalamin kan tadi saya bilang semua mungkin salah satu contoh kalau di saya sendiri kayak tadi semua metode, semua indikator saya pasang tuh semua di TradingView gitu ya. Saya pelajari semua gitu kan. Karena memang ya sewajarnya mungkin kita pengen cari tahu mana nih yang paling pas untuk Formula kita terbaik. formula terbaik. Kita pasti kan uji juga tes gitu ya. Mungkin kalaupun belajar ke sana ke sini mencoba semuanya nggak ada salahnya juga sih gitu. Tapi ketika udah paham semuanya, itu justru malah semakin simple caranya itu gitu. Oke. Nah, Yang tadi saya bilang mungkin sebelumnya saya di TradingView itu semua indikator gitu. Sekarang nggak ada indikator apapun, bersih. berarti sudah naked trading sekarang? Lebih ya bukan naked, lebih ke udah paham. Oh, ketika lihat chart udah tahu nih zona entry di sekian 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 sekian. Price action lebih kurang Betul, seperti itu. price udah paham gitu. Oh, support resisten di mana, supply demand gitu kan, ada order block atau apa udah kebaca semua gitu. Jadi Batasan overlearning kalau menurut Bro Rick itu sampai di mana sih? Atau apa pusing kah atau apakah? ya batasannya mungkin lebih ke apa ya? Ketika kita mungkin tadi udah pusing gitu ya, tapi kok belum bisa profitable yang konsisten. Itu mungkin ya ada yang harus diperbaiki dulu mungkin. Pakai ini pusing, pakai ini pusing, pakai ini profit, pakai ini loss. Atau pakai ini nggak pusing profit, ya mending nggak pusing profit. Ya, Udah betul. profit, udah pusing loss. Betul, betul. Makanya tadi saya bilang lebih baik kalau udah belajar nggak apa-apa gitu, udah belajar banyak justru bagus gitu. Jadi tahu mana yang udah pernah tes pakai ini, pakai itu gitu ya. Tapi mungkin ujung-ujungnya ya pakai cara yang sederhana tapi profitable. Udah pakai itu yang simple tapi profit gitu aja. Sebenarnya sih. Mending belajar sendiri, autodidak. Atau belajar ke, dalam tanda kutip, mentor lah. Oke, kita bikin lebih spesifik lagi deh. Oke. Zaman digital, Ya, media sosial, ya. influencer, influencer trading. Oke. Gimana menurut Bro Rick nih, influencer trading, kalau kita mau belajar nih, nyari soal influencer trading ini, yang benar-benar bisa ngajarin, sama yang enggak, ya sekedar flexing. Gampangnya gimana cara ngenalinnya? Cara ngenalinnya ya. Ya sebenarnya kalau sekarang kan yang benar-benar banyak banget ya. Yang real trader atau mungkin cuman tadi cari keuntungan pribadi dalam dunia trading tadi ya. Kalau real trader itu sebenarnya bukan berarti kalau urusan flexing sebenarnya urusan masing-masing gitu ya. Cuman mungkin dengan hasil pun juga akan berbeda gitu. Pasti bisa ngebedain mana yang benar-benar flexing untuk keuntungan pribadi ataupun juga ketika flexing ya ini adalah hasil dari trade kita gitu. Karena sebuah kalau bagi saya mungkin bukan flexing ya, lebih ke self reward aja gitu kayak untuk mungkin entah pencapaian ada beli aset baru, mungkin ada lebih ke lifestyle, jalan-jalan liburan kemana, itu bukan flexing mungkin kalau bagi saya gitu ya. Tapi mungkin banyak yang tiba-tiba apa ya bisa dibilang tadi mentor ya atau influencer trading, bahkan mungkin mentor dadakan. Oke. Dia Itu. mungkin habis minum air didoain gitu. Betul, betul. Jadi banyak juga mungkin sempat lihat juga mungkin ada influencer yang dadakan baru banget, tiba-tiba kok heboh banget nih gitu, pamer-pamer uang ataupun juga mobil atau apa gitu kan. Ya. Sebenarnya kalau saya setuju sih, mau flexing mah hak masing-masing. Mungkin dia tidak berniat untuk menyombong, tapi untuk sebagai self reward bahwa ini kalau accomplishment saya nih, betul. ini pencapaian saya. Saya mau media sosial kan memang dibuat untuk pamer kan sebenarnya. Betul. Itu sah-sah aja. Cuman kan yang jadi pemikiran itu sebenarnya yang bikin resah nih sebenarnya adalah influencer-influencer yang
Ini kalau kita bandingin sama obrolan kita ya, Iya. obrolan kita kan sebenarnya yes, trading ini bisa menjadi sesuatu, tadi kita udah bahas di awal, lu bisa kehilangan 100 juta dalam satu hari, lu bisa dapat segitu juga dalam satu hari. Iya. Tapi kan yang kita udah dari obrolan kita dari 2017 3 tahun masa Iya. kepahitan itu kan berarti nothing is that easy kan sebenarnya. Masalahnya banyak influencer itu yang ketika dia bisa, wah ini gampang banget. Ya. Oke, percaya deh sama gua gitu kan, gampang banget gitu sampai ya kayak gitulah. Iya. Yang kayak gitu yang kayaknya yang meresahkan nih. Ya betul, lebih ke iming-iming sebenarnya. Iming-iming, gitu. betul. Iming-iming. Kata kuncinya mengiming-iming. Iming-iming, profit, menjanjikan gitu Menjanjikan kan. pasti profit. Gitu. Betul. Setor 500.000 jadi 13 juta. Betul gitu kan. Bisa sih. Iya. Itu banyak. Tapi kan. Betul. Gitu. Jadi ya kalau di dunia trading ini bener banyak oknumnya. Jadi memang Iya, kita iya, harus iya, hati-hati juga gitu. Gak masalah sebenarnya mau itu influencer ataupun dia bilang sebagai mentor trading. Atau mungkin sekarang banyak juga di TikTok atau apa join ke link atau grup gitu ya. Bagi saya sih gak masalah gitu. Asalkan yang diajarkan itu bener gitu. Entah dia jadi mentor dadakan, entah basic dia dulunya adalah ada seorang artis ataupun juga selebgram tiba-tiba jadi mentor trading gitu ya. Gak masalah kalau bagi saya asalkan yang Beneran diajarkan itu bener gitu. Beneran ada isinya nih gitu. Bener ada isinya gitu. Bukan artifisial, dipoles sehingga terlihat sangat pro gitu. Betul. Jadi oke kalau misalkan arahnya tadi caranya bener dan bukan hanya untuk kepentingan pribadi gitu. Affiliate mungkin. Kalaupun affiliate sebenarnya nggak masalah Nggak ada gitu. masalah juga. Asalkan bener cara ngajarinnya Lagi gitu kan. beneran ada isinya Betul kan? gitu. Jadi daging lah gitu Betul. ya. Jangan Bukan jeroan doang. ya. Karena ya tadi oknumnya banyak gitu dalam dunia trading ini. Bener-bener harus bisa pilih-pilih lah gitu. Jadi jangan cuman ikutin mungkin apa ya arahan yang FOMO instan gitu kelihatan gitu. Iya, Itu sih. FOMO itu salah satu yang paling ngeri itu sekarang tuh FOMO. Iya, betul. Karena yang saya lihat juga kalau grup-grup ini juga itu kan rata-rata analisa trading, sinyal trading itu mungkin diperuntukkan untuk orang yang udah benar-benar bukan expert ya, setidaknya udah paham literasi soal trading, resiko udah paham gitu. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang masih baru di sini, pelajari dulu tadi soal teknikal, money management, resiko management itu kan di YouTube juga ada banyak. Banyak banget ya. Pelajari dulu gitu. Jadi grup ini sebagai pelengkap aja gitu, sebagai pelengkap untuk pembanding. Kita nih udah belajar, punya analisa. Lihat grup ini nih, yang ini zonanya di sekian. Oh saya cocok sama yang ini nih, zona saya juga di sekian gitu. Oh bisa jadi referensi juga gitu. Tapi tetap keputusan entry atau apapun juga ke diri kita pribadi sih. Berarti keputusan tetap di tangan kita kan. Betul, Karena uang kita bertanggung jawab terhadap uang kita sendiri. Betul, itu sih. Nah berarti kan balik lagi kan Anda mau ngikutin siapapun terserah. Betul. Tapi pastikan yang dia sampaikan itu bukan omong kosong. Betul. Ngomong-ngomong soal omong kosong nih, menurut Bro Rick nih. Kalau punya kuasa nih, kalau punya kekuasaan mengubah sesuatu gitu ya. Oke. Hal paling omong kosong apa sih yang pengen dihilangin di dunia trading? Apa ya? Ada nggak sih? Ya mungkin gak jauh-jauh ya dari mungkin bisa analisa 100%. Oke, pasti cuan. Iya, pasti cuan gitu. Itu Iya, sih. sepakat sih. Cuman sayangnya kita nggak punya kuasa buat ngilangin itu ya. Betul, Paling betul. yang kita bisa lakukan edukasilah masyarakat ya. Betul, betul. Supaya nggak ada lah yang pasti 100% akurat tuh nggak ada. Betul. Nah, dari nggak ada 100% profit itu muncullah yang namanya resiko management Ya. sama ya money management itu sendiri. Ya, Karena kan kita punya keterbatasan nih. betul. Anggaplah analisa profitnya itu 80%, itu udah bagus banget 80%. Tapi kan kita perlu pikirin ada 20% bisa rugi nih gitu. Makanya perlu yang namanya kita atur lot size, money management, teknik apa yang kita pakai gitu kan. Ya nyambung lagi semua ke psikologi semua gitu kan. Karena nggak ada yang 100% profit. Iya, betul. Kalau ada 100% profit ya nggak usah belajar teknikal apapun Iya. itu ya nggak usah belajar gitu sih. Tutup matanya. Tutup mata aja. Ngomong-ngomong Itu sih. soal teknik, strategi. Oke. Bro Rick punya nggak teknik atau strategi yang cuman Bro Rick yang tahu, emang disimpan, nggak boleh ada orang yang tahu, atau mungkin belum waktunya ada orang yang tahu, ada nggak? Senjata rahasia, rahasia, jadi nggak dikasih tahu ke siapapun. Kalau Mungkin kalau punya apprentice, punya murid, Hmm. belum waktunya kau tahu ilmu ini, gitu. Ada nggak ya kayak gitu? Sebenarnya ada sih, sebenarnya ada Oke. lah. Tapi ada ya, nggak usah diceritain, nanti udah Ya. nggak jadi rahasia lagi. Betul, Toh. betul. Ada tapi. Ada sih. Itu memang direncanakan akan dirahasiakan terus
atau someday saya akan berikan ke seseorang yang layak gitu. Gimana? Ya mungkin sebenarnya sih bukan rahasia umum lagi sebenarnya. Semua orang juga punya teknik masing-masing gitu. Tapi mungkin teknik yang saya pakai ini yang tadi bilang simple tapi ya menghasilkan profit ya bisa dibilang konsisten. Itu aja sebenarnya sih. Jadi ya Saya layak nggak untuk boleh aja, Oke, berarti saya boleh ya. Tapi kalau dijelasin secara rinci kan Ya, jadi jangan di juga sini dong, nanti nggak jadi rahasia. Oke, tapi kan ya. selama jadi Hmm, trader, hmm, berarti hmm, ambillah kita titik balik 2020 deh ya. iya, 2019 sampai 2017 kita udah move on lah dari situ. Berarti iya, kan benar-benar as a real trader itu kan 2020 iya, sampai sekarang iya, kan. Pernah merasa apa ya? Ini kan juga Bro Rick ini juga aktif di media sosial gitu iya. kan. Juga udah ada nama lah gitu kan. Dan live trade juga di media sosial Live kan. trade juga. Pernah ngerasa ada pressure nggak ketika saya live trade ditonton ribuan orang, belasan ribu orang, Hmm. eh, saya harus profit nih. Ada nggak feeling kayak begitu? Perasaan Pasti kayak begitu? tentunya ada ya, Ya. pasti ada karena bukan cuman beban moral ya, tapi akun sendiri pun juga jadi Iya, taruhan pasti. ya kan gitu. Kalau trading sendirian mah paling rugi udah sebel gitu kan. Udah gitu Jadi ya. udah rugi dilihat orang. Dilihat orang gitu kan, belum lagi orang ini caci maki gitu kan. Relate ya. Itu kan. Jadi ya bener-bener ya apa ya? Oke. Karena memang tadi tujuan awalnya ya saya pengen ada orang yang nemenin saya trading gitu. Jadi mau sebanyak apapun ya, oh mereka nemenin saya trading gitu. Jadi ketika orang nonton live trading saya pun juga saya bukan yang ngasih, ayo kita entry di sini, ayo kita entry di sekian 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 gitu. Enggak. Jadi Bro Rick entry di zona ini ya gitu. Kalau ada yang mau ikut ya teman-teman analisa dulu. Kalau emang sesuai ya boleh, kalau enggak juga silahkan sesuaikan aja masing-masing. Dan pakai stop loss. Jadi take profitnya di sekian, SLA sekian juga jelas gitu. Ngilangin perasaan pressure itu kayak gimana sih? Sebenarnya lebih ke seiring waktu sih. Karena awal-awal juga pasti kan, wah panik gimana nih gitu kan cara ngatasinnya. Cuman ya seiring waktu kalau memang kita kasih pemahaman dulu ke audiens, dia juga akan ngerti gitu. Hmm. Meminimalisir ada hal-hal yang apa ya, yang tidak diinginkan. Contoh, tiba-tiba ada yang nonton, dia masih awam banget nih. Modalnya anggaplah dia 10 juta. Entry nih, dia gak ngerti lot size apa segala macam, langsung lah entry 10 lot misalkan. Dia MC langsung nih. Iya, iya. Dia kan belum paham gitu loh. Nah, jadi kita kasih edukasi dulu di awal gitu. Kalian modalnya berapa? Sesuaikan. Lotnya sekian. Jadi saya selalu kasih tuh, oh modal sekian, entry-nya lotnya sekian, 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 sekian. Low risk, high risk-nya sekian lotnya gitu. Jadi saya selalu kasih dulu nih gitu sebelum entry. Jadi kalaupun dia ternyata, bang saya MC nih sekian segala macam, modalnya berapa gitu kan. Oke. Gitu saya tanya dulu, oh bang modalnya $10, itu mah kekecilan modalnya gitu kan. Oke. Aduh, Gitu. bukan ketawain yang modal $10 ya, tapi ya dengan gejolak market yang segede itu ya otomatis kapal kita juga harus gede kan gitu Iya kan betul, ya. kalau $10 udah pasti, kalau saran saya mungkin kalau mau $10 ya buat seru-seruan oke lah gitu. Tapi kalau untuk bisa profitable yang konsisten, karena kita cari konsisten, itu sulit gitu kalau pakai Iya, modal iya. kecil gitu. Ya, money talks lah ya. Betul gitu. Gimana pun yang namanya bisnis, kekuatan modal berbicara. Betul, dan mungkin banyak juga marak ada yang pakai cara full margin mungkin, Ya. sempet rame juga kan. Dan nggak ada yang salah kalau menurut saya sih, mau pakai money management, mau pakai cara Nah, full margin nggak baru mau gue masalah. tanyain tuh. Nah, gimana tuh? Oke. Antara kan waktu lagi sempat sekarang udah rame. mereda, tapi kan sempat seru nih. Tim full margin sama tim money management. Iya. Menurut Bro Rick gimana nih? Kalau menurut saya sih secara metode dulu nih ya, metodenya nggak ada yang salah juga sebenarnya gitu. Cuman mungkin kemarin tuh banyak kata-kata yang kontroversi yang akhirnya digoreng jadinya rame. Itu. Digoreng jadi rame atau memang dibikin rame? Ya mungkin jadi rame lah ya. Itu. Nah, jadi kayak contoh versi yang money management. Oh, profit sebulan mungkin carinya 2%, 5%. Kalau pakai modal besar ya memang kerasa gitu. Tapi kalau modal kecil kan nggak kerasa nih. Sisi lain dari segi full margin, memang sih modalnya dari modal kecil, tapi nge-flip jadi besar. Nggak ada salahnya juga gitu. Karena kalau mungkin tadi balik lagi pemahaman ini yang jadi keliru jadinya. Contoh pemahaman full margin juga, kalau yang nggak ngerti mungkin gini, saya punya uang 100 juta, saya masukin semuanya, saya all in semuanya. Akhirnya MC nih, oh ini nggak bener, ini
sesat gitu. Padahal yang diajarkan kan sebenarnya full marginnya kalau paham bukan seperti itu gitu. Contoh anggaplah saya punya modalnya 100 juta. Saya mau full margin cuma 1 juta. Ya saya kalaupun rugi cuma 1 juta doang. Salah nggak? Ya nggak salah juga Karena dia gitu punya kan. backupnya gede juga. Backupnya gede gitu. Jadi kalau mau full margin itu kita paham dulu gitu. Anggaplah backup kita nggak terlalu besar. Iya, Anggap paham. Anggaplah kita dari profit deh, misalkan dari Senin sampai Jumat 5 hari. Anggaplah kita trading ini $100 sehari dapatnya. Total sampai hari Jumat $500. Saya full margin deh $50 hari Jumat sebelum closing market. Ya, kalau memang untung bisa jadi nambah profit yang $500 tadi, tapi kalau rugi ya udah, untungnya masih $450. Ya kan? Asalkan tadi paham. Kalau mau full margin ya sebisa mungkin tradingnya trading normal dulu seperti biasa, tapi kalau udah punya backup, udah punya profit yang lebih, nah bolehlah profitnya ini pakai cara full margin, tapi ya tadi gak usah besar-besar gitu. Berarti full margin kan tidak sama dengan full saving kan? Betul. Tabungannya betul, dipakai semua. betul. Oke. Kadang ada juga mungkin pemahaman orang-orang tuh, full margin sesat, kenapa segala macam, karena mungkin yang di pikiran orang awam itu ini semua aset dimasukkan semua, Ya. itu sih. Itu yang jadi keliru. Berarti ya ujung-ujungnya money management juga kan sebenarnya. Sebenarnya money management juga hanya metodenya caranya berbeda. gitu kan. Gitu. Nah, ngomong-ngomong Billion Trade sekarang kan sudah menjadi katakanlah komunitas lah, Iya. seperti itu. Banyak mungkin dari berbagai kalangan trader di situ. Iya. Banyak ini nggak ada metode khusus nggak yang diajarkan ke membernya atau masing-masing member bebas mencari metode masing-masing? Sebenarnya bebas, tapi yang kita ajarkan juga ada metode khusus yang kita pakai. Itu cara yang biasa saya profitable, ya saya ajarkan di sana. Jadi saya pun juga di sana saya nggak berbicara sebagai seorang mentor, tapi ya anggaplah saya trader rumahan sama seperti teman-teman semuanya, tapi bedanya mungkin saya coba share pengalaman saya biasa share dapat profit itu pakai metode ini nih, gitu. Udah sesimpel itu sebenarnya, gitu. Jadi bukan apa ya, kalau mentor kan mengajarkan semua metode ini apa ini, enggak. Kalau saya mungkin lebih ke sharing aja pengalaman yang pernah saya alami, bisa sampai titik ini dan apa sih yang bikin profitable itu, apa sih yang mengganggu proses untuk menjadi profitable itu, gitu. Yang saya share itu di semua dalam grup yang Billion Trade ini, gitu sih. Membernya dari sekian banyak member, udah berapa banyak membernya sekarang? Masih di bawah 10.000 sih, ya, tapi di atas 5.000 lah. Di bawah 10.000 tuh. Iya. Oke. Nah, ada yang tatap muka atau full online? Kalau tahun lalu kita ada tatap muka juga sebenarnya gitu, kayak bukan lebih ke seminar ya, kayak kita ngumpul nih di satu kota, kita booking satu kafe misalkan nih, gathering gitu, kita booking bukan gathering juga ya, lebih ke kopdar kalau zaman dulu sih. Meet up. ya meet up aja lah gitu ya. Kita ambil makan, nanti kita sharing atau apa gitu kan, kayak gitu aja. Tahun lalu ada kayak di Bandung, Jakarta gitu kan, sebelumnya di Bali juga gitu. Tapi kalau sekarang full online sebenarnya sih. Nah, bisa ngenalin nggak trader nih baru mulai nih, pemula nih, wah ini lama nih karir tradingnya, atau begitu lihat, wah sebentar nih, bisa nggak ngelihat kayak gitu? Atau pernah punya feeling kayak gitu, ada feeling kayak gitu, kebukti ini, wah ini orang nih kayaknya jago nih, ntar bakal lama nih, beneran dia lama dan profitable. Ada juga, wah kalau gini terus mah kayaknya nggak lama, bener dia sebentar juga pensiun gitu, pensiun dini, ada nggak? Bisa dilihat dari ini sebenarnya sih. Apa ya, pertama keberaniannya dulu. Gitu. Keberanian sama lebih ke apa ya, mungkin orang itu pengen sungguh-sungguh apa enggak, gitu, bisa kelihatan gitu. Karena kalau misalkan ternyata dari segi keberanian aja, contoh, saya udah banyak yang konsultasi tuh gini, saya udah rugi nih sekian ratus juta atau mungkin puluhan juta. Ketika datang nih, tapi dia mau start lagi, tapi nggak mau rugi. Gitu. Sulit kan gitu. Nggak mau rugi. Ya kan, dia pengennya kerugiannya udah yang sebelum aja, sekarang pengennya profitnya aja nih. Nggak mau rugi lagi. Gitu, nggak mau rugi lagi gitu. Itu bisa kelihatan juga bahwa ya mental dia nggak siap di sana. Gitu. Tapi kalau mentalnya siap seorang petarung gitu ya, dia pasti akan mau apapun yang terjadi, dia pasti akan coba hajar terus, gas terus, tapi didampingi dengan ilmunya juga gitu. Karena banyak orang di luar sana yang punya modal, punya keinginan kuat, mentalnya kuat, tapi
nggak ada orang yang ngedampingin. Hmm. Kayak contoh, ini pembalap nih, mobilnya udah siap, ibaratnya modalnya udah siap, udah Hmm. kuat nih, miliaran. Orangnya juga sebagai pembalapnya juga udah oke nih, keberaniannya kuat gitu. Mau tahan floating oke, tahan Hmm. minus oke misalkan ya. Tapi nggak ada yang ngarahin nih, gitu. Hmm. Nggak ada coachnya ibaratnya gitu. Nah, banyak tuh yang ketemu saya seperti itu gitu. Nah, kalau udah itu sebenarnya enak, modal ada, mental udah siap, tinggal diarahin nih, gitu. Tinggal di apa ya, lebih tersusun rapih lagi nih. Ketika udah profit, udah cukup, ambil gitu. Kadang orang seperti itu juga kebanyakan tamak Ya, gitu, greedy. greedy. Jadi ketika udah profit sekian, bagi dia mungkin ini kecil gitu. Hmm. Padahal bagi kita mungkin udah seratusan juta, bahkan udah miliaran. Bagi dia mungkin masih kecil. Hmm. Ya itu yang harus bisa mengarahkan take profit, take profit, take profit gitu. Atau mungkin stop loss udah cukup, batasin, batasin, batasin. Hmm. Itu sih gitu. Lebih banyak yang berhasil dari orang-orang yang ditemui, yang pemula ya, lebih banyak berhasil atau lebih banyak yang gagal? Tapi awalnya juga Penyebabnya apa? lebih banyak berhasil atau gagal sebenarnya faktor utama mungkin tadi, mungkin dia keinginannya masih kuat, tapi modalnya udah nggak ada. Oke. Gitu, karena banyak orang yang ketemu saya itu tadi, kalau ketemunya itu masih fresh banget pemula, saya bisa langsung arahin enak nih, masih fresh gitu orangnya. Ketimbang orang yang udah pernah rugi besar, udah kacau psikologisnya, dan ketika datang ke saya pun modalnya udah nggak sebesar dia waktu di awal. Gitu, jadi psikologis kacau, modalnya pun juga udah nggak terlalu proper nih untuk recovery, dia yang mungkin sebelumnya udah miliaran. Gitu, jadi agak sulit gitu. Cuman ya mau gak mau kita harus turunin dulu, pahamin dulu, turunin dulu dosisnya. Mungkin yang sebelumnya dia pakai akun 1 miliar, ini pakai akun mungkin 100 juta. Yang mungkin biasanya profitnya bisa $5.000, $10.000, ini mungkin profit cari $500, $1.000, $2.000. Jadi dosisnya diturunin dulu. Kadang mungkin itu yang sulit. Akhirnya modal yang ada malah entry-nya besar lagi gitu. Ujung-ujungnya bukannya malah profit, tapi malah tambah loss. Oke, kita tadi bicara tentang trading. Oke. Bisnis. Padahal kita kan manusia ya. Ya. Ada hobi nggak di luar trading? Apa hobinya? Hobi ya Kalau sebenarnya. trading kan kita anggap ini for living ya. Ini Iya. for fun. Apa? Iya. Mungkin kalau sekarang lebih ke golf aja sih. Golf. Iya. Tapi dia bisa ngedukung nggak buat performa trading? Mungkin kalau kita selaraskan nih ya, lebih ngedukung ke ini sih, psikologinya tadi. Karena kalau golf pun misalkan kita psikologis lagi kacau, lagi ribut atau lagi ada masalah, ya mungkin bisa jadi bola aja nggak kena gitu kan. Gitu. Meleset. Bisa meleset gitu kan. Berarti Ya harus itu. sabar ya. Betul. Jadi ya bisa berbanding lurus juga lah dengan dunia trading ini gitu sih. Berpengaruh juga lah. Oke, kita bicara soal dunia trading di Indonesia. Iya. Pasti ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, menurut Bro Rick nih, kondisi industri trading di Indonesia ini kayak gimana sih? Positifnya apa? Negatifnya apa? Oke. Kalau dari segi positif mungkin saya lihat semakin hari semakin, apalagi 2025, makin banyak orang yang jadi seorang trader ya. Udah marak lah, kalau dulu mungkin jarang banget kan. Kalau sekarang saya lihat juga perkembangannya pesat. Dari mungkin segi tadi tradernya sendiri, ataupun dari segi brokernya, ataupun juga dari segi edukasi, entah itu di sosial media udah banyak, udah sangat mumpuni. Jadi saya lihat udah perkembangan sangat pesat gitu. Dari segi positifnya seperti itu yang saya lihat ya. Dan juga mungkin kalau segi positif dari kedepannya seperti apa di Indonesia, anggaplah kita dari keseriusan pemerintah gitu. Di sana kita bisa lihat juga kedepannya mungkin sekarang kan diawasi oleh Bapepti kan. Ya. Kedepannya mungkin OJK katanya juga OJK kan sudah sekarang ya. Bapepti, OJK, dan BI. Udah masuk sekarang kan. Nah, lihat dari keseriusan pemerintah pun juga di sana sangat jelas bahwa ini sangat berpotensi gitu. Jadi ya saya lihat akan semakin perkembangan semakin pesat lah gitu di Indonesia. Negatifnya? Itu sih. Kalau sisi negatifnya mungkin karena semakin berkembang pesat, otomatis juga akan lebih banyak oknum yang berkeliaran. Penipu lah seperti itu. Gitu ya. Investasi bodong mengatasnamakan trading. Iya. Karena yang dikhawatirkan tadi ketika oknum ini mungkin tadi menjanjikan profit dari sekian jadi sekian juta, untuk orang awam mungkin ngelihat hal tersebut bisa aja kena gitu kan.
Jadi mungkin literasinya ya mungkin sebagai kita juga, saya juga mungkin terutama di sini juga nggak berhenti untuk, apa ya, membicarakan soal literasi, soal trading yang benar seperti apa gitu. Jadi jangan sampai ada yang namanya titip dana, Oh penggalangan ya. dana gitu ya. Karena banyak sekali gitu. Orang yang nggak ngerti kan apalagi mungkin ibu rumah tangga nih mau kelola uangnya, uang suami nih misalkan, oh tergiur nih ketemu sama orang nih, mau nggak uangnya di sekian 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 sekian. Akhirnya ya ketipu juga gitu kan Hmm. gitu. Jadi ya mungkin seiring waktu juga entah mungkin pemerintah ataupun juga kita sebagai, eee, trader juga bisa kasih edukasi yang informatif lah untuk masyarakat itu sih. Kalau Billion Trade Indonesia dalam waktu dekat ada event atau kegiatan apa? Agenda apa? Mungkin lebih di tahun depan ya karena udah mau ujung Oh tahun ya, 2026 ya? mungkin 2026 sih gitu. Apa? Mmm, Kalau Billion Trade sendiri sebenarnya di balik Billion Trade ini banyak sekali bukan mentor ya, lebih banyak partner lah untuk Oh, oke. mengedukasi gitu. Mhm. Kalau untuk Billion Trade sendiri sebenarnya saya sendiri yang tampil gitu Mhm. untuk saat ini. Mungkin event di tahun depan saya akan lebih banyak tampil gitu. Sebelumnya Mhm. kan sempat, oh coba aja balik layar nih, Oke. pengen jadi ya udah saya silent trader aja nih gitu. Cuman saya ngelihat juga beberapa ada keresahan gitu Mhm. ya. Entah mungkin beberapa oknum ataupun juga apa ya, hal yang bikin saya kurang sreg gitu ya. Jadi mungkin coba deh saya pengen menggaungkan lagi edukasi trading ini untuk masyarakat lah Mhm. gitu. Jadi mungkin tahun depan saya akan lebih banyak tampil lebih mungkin entah live trade atau mungkin ya sharing-sharing seperti ini gitu ya, atau mungkin nanti di YouTube segala macam, seperti itu sih. Oke. Oke, kita mau ke gimmick dulu sekarang. Oke, Ini ada beberapa pertanyaan sudah digulung. Kita akan oke. uji sejauh mana wawasan seorang Bro Rick. Canda. Oke, Ya buat having fun kita. Ini oke, ada pertanyaan nanti bisa dibacakan dan langsung nanti dijawab aja. oke. Oke, pertanyaannya gimana cara punya rencana trading yang realistis? Oke, bisa dong Oke, diceritain. oke. Sebenarnya tadi udah terjawab sebenarnya ya, Ya cara udah trading banyak ya. realistis Berarti ini udah banyak yang dibahas. apa ya? Conclusion. Nah, gitu. Sebenarnya cara trading yang realistis itu lebih ke, eee, kita paham soal resikonya aja dulu, Mhm. gitu. Kalau nggak realistis tuh gini, kayak tadi yang banyak orang di luar sana bilang ya, profit instan Instan. ya. Banyak orang yang tentuin dulu take profit-nya, Mhm. justru kebalik. Lebih Oke. baik tentuin dulu stop loss-nya. Mhm. Gitu. Dan juga gimana cara menentukan trading yang realistis, sesuaikan lot size entry dengan modal, Mhm. gitu. Jangan kebalik, misalkan modalnya kecil, entry-nya besar. Justru kalau mau entry besar, modalnya dibesarin, Mhm. gitu. Jadi ya mungkin menurut saya seperti itu sih. Jadi kalau mau misalkan mau realistis ya, kita juga harus sadar diri modal kita sekian. Kita ini mau trading bukan mau berjudi ibaratnya Iya, gitu iya. kan. Kalau trading ini kan kita bisa dibilang sebagai maraton, bukan lari sprint. Hmm. Kita cari konsisten setiap hari gitu. Bukan sehari ini kita dapat profit ratusan persen, tapi besoknya margin call Iya. gitu kan. Lebih Oke. baik kecil 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 tapi sebulan ini aman gitu Iya. kan. Kita akumulasi satu bulan profit. Bulan depan sama seperti itu lagi seperti itu lagi. Mhm. Karena yang kita cari kan jangan jangan terbawa arus untuk cepat kaya lah Hmm. gitu. Kita tahu proses ini adalah lari maraton bukan lari sprint Hmm. gitu. Bukan siapa cepat dia cepat kaya tapi ya siapa yang bisa paling sabar, bisa paling konsisten ya itulah pemenangnya dalam dunia trading. Oke. Nah, Gitu. tadi kan kita sempat ngebahas influencer yang Iya. juga sebagai afiliator ataupun apa. Sekarang kan banyak tuh program-program referral, Iya. apalagi namanya introducing broker Iya. IB dan sejenisnya. Which is good actually karena makin banyak berarti yang kenalin industri trading ini ke Iya. masyarakat. Tapi Mhm. kan ada tapinya nih. Tadi Bro Rick sempat bilang banyak oknum nih. Betul. Nah, kadang-kadang si referral atau IB atau apapun namanya dia nggak sadar. Dia melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak boleh dilakukan. Nah, ada tips nggak dari Bro Rick ini untuk bisa jadi referral yang baik atau IB yang baik? Itu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan? Eee, Mungkin yang sesuai dengan prosedur ya. Mhm. Kalau misalkan yang baik dan yang nggak baik sebenarnya tadi saya bilang mau dia bikin affiliate atau Mhm. bikin kelas, ya selama itu mengedukasi dan bisa meningkatkan literasi nggak ada salahnya, ya kan. Mhm.
Tapi mungkin tadi yang nggak baik itu adanya joki trading, ya kan? Penggalangan dana, titip dana, itu yang nggak baik lah gitu. Jauhilah yang Jauhilah gitu. Kalaupun ternyata masih awam banget, masih gak ngerti banget, gak apa-apa, belajar aja sendiri. Terpenting yang eksekusi entry adalah kita sendiri. Kalaupun ternyata kita rugi, kita tahu ruginya karena apa. Kita akan belajar gitu. Tapi kalau dijokin sama orang lain, kita gajinya nggak belajar. Kalaupun rugi ya, bukan rugi sama kita, rugi sama orang lain. Impact-nya juga kan nggak baik juga gitu. Jadi lebih baik, kalaupun ilmu kita masih kurang dalam dunia trading, tetap kita harus belajar dan jangan mau titip dana ataupun ditradingin orang lain gitu. Karena setiap kita eksekusi entry, mau itu profit atau loss, kita belajar satu hal gitu. Contoh kita trading, kita terkena stop loss, kita akan belajar hal di sana. Oh, gini rasanya loss gitu. Apa sih yang salah? Oh, zona entry-nya. Ternyata oh, SL-nya ternyata kedekatan nih. Jaraknya nanti cobain deh sekian gitu. Nah, jadi setiap kita entry itu, mau itu profit atau loss, kita akan belajar satu hal. Jadi seiring waktu kita pun akan belajar langkah demi langkah. Itu sih. Ada pesan-pesan buat calon-calon trader di luar sana sebelum mulai trading? Pesan-pesannya ya, mungkin balik lagi ke yang tadi. Sebelum mulai trading lebih baik belajar dulu sampai minimal paham ya. Jangan dulu trading pakai akun real sebelum dia ngerti gitu. Pakai akun demo aja dulu, kalau udah paham, udah ngerti caranya, baru deposit pakai akun beneran. Itu sih. Kalau untuk penonton kita, di mana mereka bisa tahu informasi lebih jauh soal Billion Trade Indonesia? Ada akun media sosial atau apa? Ada. Mungkin akun media sosialnya lebih ke Brorik aja. Brorik aja. Brorik ya. Kalau mungkin ada di TikTok Brorik Real, atau mungkin di Instagram ada Brorik 8 ya. Dan juga di Telegram Billion 8 Indonesia. Itu aja sih kalau untuk sementara saat ini. Oke, thank you Brorik untuk sudah meluangkan waktu untuk hadir di sela-sela podcast, di sela-sela semua kesibukan sebagai trader. Terima kasih. Sekali lagi semoga sukses terus. Iya. Oke, demikian daging semua tadi teman-teman yang kita dapetin, dan kita ketemu lagi di sela-sela podcast berikutnya.